Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus, atas kepercayaan yang Tuhan anugerahkan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena akan datang saatnya di mana kami tidak bisa berkumpul lagi seperti ini untuk mendengarkan firman. Oleh karenanya Tuhan memberikan kami kesempatan yang ada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ada tugas-tugas yang harus kami kerjakan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menjadi pedoman, menjadi penuntun kami untuk melaksanakan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini dengan urapan baru dari Tuhan. Dan bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman yang berbicara tentang Engkau. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan, dan Roh Kudus muliakan Kristus lewat pelayanan kami, secara khusus pelayanan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, karena kami siap mendengarkan Engkau. Demi nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik untuk kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan lebih daripada itu Dia masih memberikan kita kesempatan untuk melayani. Karena akan datang saatnya di mana akan ada kesesakan-kesesakan besar, di mana kita akan sulit untuk memberitakan firman Allah. Kita akan ada kesulitan untuk berkumpul beribadah seperti pagi hari ini. Itulah sebabnya seberapapun kita yang ada, pastikan diri kita untuk ada di dalam momen Tuhan, untuk ada di dalam rencana Tuhan, untuk ada di dalam segala proyek Tuhan. Dan kita gunakan itu dengan baik. Dan hari ini berdasarkan firman yang kita baca, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saya berikan sebuah topik sederhana: tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan hanya mau memakai orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertanggung jawab menyelesaikan tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Ada orang yang mau melayani Tuhan karena termotivasi dengan sesuatu yang lain. Melayani semau gue, tidak mau diatur, tidak adanya penundukan diri. Saya pertegas bahwa orang-orang macam begini bisa dipakai oleh organisasi gereja, tapi saya pastikan tidak dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini orang tidak suka dengar kalimat macam begini. Ada begitu banyak orang yang melayani Tuhan, kelihatan melayani Tuhan, tapi sesungguhnya mereka sedang hanya melayani organisasi gereja, dan Tuhan tidak sedang pakai mereka. Tapi saya percaya di Kalvari Tuhan pakai kita semua. Amen. Di Kalvari Tuhan pasti mengurapi dan memakai kita untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita. Saudara-saudara, selama pemenjaraannya kali kedua yang terjadi sekitar tahun 67 Masehi, karena penganiayaan yang hebat yang tiba-tiba dilakukan oleh Kaisar Nero, Rasul Paulus melihat bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Dan itulah sebabnya Paulus luar biasa. Dia tidak sendiri melayani lalu kemudian tidak mengkaderkan orang lain. Dia mengkaderkan orang lain. Dia mengkaderkan Timotius yang akan melanjutkan tugas pelayanan. Bahkan Timotius adalah seorang yang sangat muda, tapi Tuhan percayakan dia menjadi gembala di Efesus. Dan Paulus yang di dalam penjara, dia melihat bahwa ini masa-masa yang genting, maka dia harus mengingatkan Timotius. Karena dia seorang gembala yang muda, seorang penginjil yang muda. Itulah sebabnya Paulus bertanggung jawab untuk mengingatkan Timotius. Bahkan Paulus berkata di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, tidak main-main. Ini serius Timotius. Saya berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya, demi kerajaannya. Kau harus menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Paulus berkata bahwa di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup yang mati. Atau dengan kata lain, semua kita yang melayani akan menghadapi penghakiman Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tunaikan tugas pelayanan bukan saja diingatkan kepada Timotius, tetapi kepada semua kita di generasi masa kini dan masa yang akan datang. Terus dikumandangkan untuk kita menyelesaikan tugas pelayanan kita.
Tugas-tugas pelayanan apa saja yang harus diselesaikan oleh Timotius? Saya temukan di sini ada 4 tugas pelayanan yang harus Timotius tunaikan. Yang pertama dalam ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Yang pertama, tunaikanlah tugas pelayanan pemberitaan firman. Baik atau tidak baik waktunya, dalam keadaan apapun firman itulah yang harus diberitakan. Kenapa Paulus mati-matian bilang sama Timotius, selesaikan tugas pelayanan pemberitaan firman? Karena dia tahu akan datang waktunya orang tidak akan lagi suka dengan mendengar kebenaran firman. Jadi ketika Paulus berkata baik atau tidak baik waktunya, saya berpikir bahwa baik waktunya adalah kesempatan di mana pertama masih ada kesempatan untuk kita bisa memberitakan firman. Belum ada tekanan, belum ada intimidasi. Baik waktunya yang pengertian yang kedua adalah ketika orang masih mau mendengar firman. Ketika orang masih mau mendengar firman Tuhan yang kita beritakan, itu waktu yang terbaik. Itulah sebabnya ketika orang masih mau mendengar firman, kita harus sungguh-sungguh memberitakan firman itu. Dan tidak baik waktunya adalah kebalikan daripada apa yang saya katakan tadi. Akan datang masa yang sukar untuk kita memberitakan firman. Dan akan datang masa di mana orang sudah tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memberitakan firman, karena firman Tuhanlah yang berkompeten dan berhak menyatakan apa yang salah. Firman Tuhan yang berhak menyatakan siapa yang ditegur, siapa dinasihati, dan siapa diajar. Dan Paulus kasih ingat bahwa kau harus beritakan dalam segala kesabaran. Karena manusia yang kita hadapi, manusia yang berbagai karakter. Saudara tahu bahwa ada orang-orang kemah Injil juga yang sudah mulai bosan dengar khotbah, sudah mulai bosan dengar firman Allah. Dan bahkan dia berani menyatakan, saya bosan dengar ini orang-orang pendeta kemah Injil pengkhotbah. Tapi kalau orang lain pengkhotbah, dia dengar. Dan ini bagi saya itu ada roh yang tidak beres di dalam diri. Karena firman Tuhan itu bukan masalah pengkhotbahnya kemah Injil, bukan pengkhotbahnya dari yang lain. Berarti tidak ada kesiapan hati. Atau yang kedua, merasa lebih pintar dari pendeta kemah Injil, sehingga tidak mau dengar khotbah daripada pendeta kemah Injil. Ini bukan masalah kemah Injil. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan tentang manfaat firman Tuhan, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan kita khotbah sindir orang, biar firman yang menyindir orang. Pada suatu waktu ada seorang pendeta, dia siapkan khotbah dengan tema setan ada di mana-mana. Nah, yang luar biasa adalah ada seorang jamaah yang kurang lebih 15 tahun tidak pernah bergereja. Tiba-tiba pada hari itu entah roh apa yang merasukinya, dia masuk gereja dan duduk paling depan. Tapi pendeta tidak bertujuan menghakimi, karena pendeta tidak tahu kalau hari itu dia masuk gereja. Akhirnya pendeta berkhotbah, saudara-saudara, tema khotbah saya hari ini adalah setan ada di mana-mana. Saudara tahu kadang-kadang setan ada di depan kita. Tersinggunglah bapak yang di depan, karena 15 tahun tidak gereja. Lalu dia mikir, pendeta pasti singgung beta nih. Singgung saya, beta orang Kubang bilang saya. Ini pasti singgung saya. Akhirnya dia bangun dan duduk di kursi tengah, leret tengah. Pendeta hajar terus, saudara, setan bukan saja di depan kita, tapi juga ada di tengah-tengah kita. Makin marah bapak ini. Ada apa dia ini? Dia duduk lagi kursi paling belakang. Pendeta hajar terus. Pendeta juga tidak ada kepekaan sedikit juga. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, tapi juga ada di belakang kita. Wih, bapak ini saya sudah 15 tahun tidak gereja, bukannya mengucap syukur malah sindir hakimi saya lewat khotbah katanya. Akhirnya dia keluar beri di halaman gereja. Pendeta hajar terus, jemaat kekasih, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, bukan saja di belakang kita. Langsung bapak itu berteriak, di halaman juga Pak Pendeta. Padahal pendeta tidak bermaksud menyindir dia, pendeta tidak bermaksud menghakimi dia. Memang pas tema khotbahnya, pas persis dengan dia hadir pada waktu itu. Jadi kita tidak pernah berkhotbah menyindir orang. Ada beberapa khotbah saya khotbah lalu orang tersinggung, mereka lempar saya dengan batu.
2 kali lempar batu, 1 kali dikatakan pakai belit pecah. Padahal tidak pernah kita rencanakan bahwa berkhotbah harus menyindir siapa. Tidak pernah. Tapi ada juga yang aneh. Suatu waktu dalam ibadah rayon, ada satu bapak ditugaskan untuk berkhotbah di ibadah rayon. Nah, ibadah rayon di rumahnya Bapak Markus. Saya mau nama saya saja daripada saudara tersinggung nanti. Di rumahnya Bapak Markus. Nah, pengkhotbahnya adalah Bapak Matius. Nah, yang luar biasa, Bapak Matius adalah anak mantu daripada Bapak Markus. Nah, Bapak Markus dikenal kejam. Bapak Markus dikenal sangar. Dan dia tidak main-main, kalau dia hajar, dihajar. Nah, sekarang streslah Pak Matius. Bagaimana berkhotbah? Karena yang disiapkan oleh gereja, temanya adalah firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kalau sebut nama Markus, ini Bapak mantu marah. Akhirnya Tuhan kasih hikmat dia luar biasa. Ibadah rayon pun berlangsung sampai pada firman Tuhan. Dia berkata, saudara kekasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Bapak mantu pasal 5 ayat 1 sampai 5. Karena kalau disebut Markus ngamuk dia. Makanya Bapak Markus, firman Tuhan terdapat di dalam Bapak mantu pasal 5 ayat 1 sampai 5. Semua kok gitu? Oh iya. Jadi mereka mengerti. Dia bilang Bapak mantu, mereka mengerti itu Markus. Jadi sebenarnya, kompleks kita dalam pelayanan di gereja. Tapi apapun yang terjadi, firman harus diberitakan. Ya, kalaupun sampai harus dalam pemberitaan firman itu, kamu harus menjadikan saya musuh kamu, tidak masalah. Dalam pemberitaan firman Tuhan, pada akhirnya kebenaran yang kita sampaikan membuat kita dimusuhi, tidak masalah. Pujian tadi mengatakan, saya tidak kompromi. Kalau memang itu harga yang harus saya bayar. Amen. Dan tidak main-main. Saya KKR di Kupang, keliling gereja Kemah Injil, saya berkata apa? Kuasa Kemah Injil sudah merosot. Kemah Injil sudah mulai tergeser dari sifat aslinya, sudah mulai abu-abu. Ada yang mau pecat saya bilang, silakan. Dulu Kemah Injil, saya tidak tahu di Jakarta, tapi di NTT, itu doa sama Tuhan, batuk saja Tuhan ngerti loh saudara. Tuhan ya sudah, saya ngerti, Tuhan bilang gitu. Sekarang doa puasa Esther, puasa Elia, puasa siapa lagi? Puasa Musa, sampai puasa Markus. Kok mujizatnya susah banget gitu saudara. Susah kali mujizatnya. Dulu orang sakit kita hanya batuk sembuh. Sekarang orang sakit didoakan malah meninggal. Di mana kuasa sending itu? Di mana kuasa Kemah Injil? Kenapa mulai merosot? Karena pemberitaan firman mulai ada kompromi. Ada kompromi. Orang yang hidupnya tidak beres, kasih khotbah, kasih pelayanan. Dan ini bahaya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman harus kita beritakan. Kenapa? Karena Paulus melihat gejala-gejala kemerosotan rohani, kemerosotan moral mulai terjadi. Itu pada zaman Paulus. Paulus bilang sama Timotius, nah sekarang jauh sekali perbandingannya. Jauh sekali antara Rasul Paulus atau Timotius dengan generasi kita sekarang. Makin urakan, makin kacau balau. Karena firman Tuhan sudah tidak menjadi standar hidup dan pelayanan kita. Sekarang yang menjadi standar apa? Silahkan pikirkan sendiri. Yang menjadi ukuran pelayanan kita apa? Jadi mari kita murni memberitakan firman. Paulus berkata, tunaikan, selesaikan tugas pelayanan pemberitaan firman. Apapun yang terjadi, orang mau dengar atau tidak, tetap sampaikan. Dalam pemberitaan firman Tuhan, kita tidak butuh pengakuan orang. Bila orang di sebelah saudara, dalam pemberitaan firman, tidak butuh pengakuan orang. Yang tidak ada di sebelah, omong di tembok. Ya kan? Apakah saya berkhotbah lalu minta, akui saya dong? Ya enggak? Tolong bilang amin dong. Ngapain dipaksa? Dalam pemberitaan firman Tuhan, A tetap A, B tetap B. Tidak boleh ada berubah. Sedikit berubah, fondasi kita goyah. Dan akhirnya iman kita iman abu-abu. Pelayanan kita pelayanan abu-abu, abstrak, tidak jelas. Dan kita doakan supaya di Kemah Injil betul-betul kita hidup sesuai dengan firman. Apa yang kita omong di mimbar,
juga kita lakukan di bawah. Dan khotbah paling hidup bukan khotbah di atas mimbar, tapi khotbah di bawah mimbar, yaitu hidup kita, tingkah laku kita adalah menjadi khotbah yang paling hidup. Dan saya percaya kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, kita tulus menyampaikan firman Tuhan, tidak usah merengek minta jiwa, Tuhan akan kirim satu demi satu. Di pintu Elok Kupang saya berkata, saya tidak mengumpulkan orang banyak. Kalau hanya mengumpulkan orang banyak gampang, tinggal sewa mobil, informasikan, titik ini kumpul, titik kumpul di sini, tinggal bawa. Dan kita kasih embel-embelnya. Di akhir daripada kebaktian ada kupon penerimaan sembako. Itu penuh sesak gereja kita. Dan saya berkata tidak. Saya tidak kumpul orang banyak, tapi saya kumpul orang-orang yang mau masuk surga. Kumpul orang-orang yang takut Tuhan. Kumpulkan orang-orang yang cinta Tuhan. Kami baru 3 tahun berjalan. Oleh anugerah Tuhan sudah baru mendekati 6 kakak. Bahkan saya bilang kepada orang-orang yang hadir, kalau saudara merasa di sini, saudara tidak betah, saudara merasa diri di sini tidak betah dan tidak suka di sini, silakan keluar, cari gereja-gereja menurut Anda ikut mau. Dan orang bilang sama pendeta mau kari ini, gila, baru perintisan sudah ngomong kayak gitu. Harus saya omong dari awal. Bukan tidak ada tawaran Bapak Dokter, bukan tidak ada tawaran untuk saya menggembalakan jemaat yang sudah jadi. Ada beberapa wilayah, ya, ada beberapa wilayah dan provinsi yang meminta saya dengan jaminan finansial keren. Tapi kenapa saya mau memilih mulai dari perintisan? Karena dari perintisan kita tanam dasar firman yang benar, sehingga begitu besar kemana-mana warna kita jelas, brand image kita jelas, amin. Jelas di mana-mana, sehingga ketika tampil di sana gaya kita orang bilang masih orang pintu Elok ya, gitu. Ini pasti orang Kalvari ya, ya, pikul salib terus gitu. Tapi di atas salib ada kemenangan demi kemenangan. Beri tepuk tangan buat itu, tidak masalah. Saya tadi di toilet saya angkat tangan berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya tahun depan ini sudah punya gedung sendiri. Amin. Saya berdoa untuk saudara. Saya tidak tahu kenapa setiap kali ke Jakarta harus di Kalvari. Di Jakarta ada om saya. Di Jakarta ada kakak saya. Di Jakarta ada gereja yang saya bantu proses dari awal. Dari pos sampai sekarang sebesar. Tadi aku atau tidak itu bukan urusan saya. Yang tadi baca nama saya dalam sejarah atau tidak, saya tidak peduli itu. Yang penting namaku di dalam sejarah catatan Tuhan. Amin. Saya bisa saja. Ada. Tapi tidak tahu kenapa. Ketika mau ke Jakarta, Pak Dokter yang saya kontak, Abang, saya mau ke Jakarta. Seperti biasa. Seperti biasa. Begitu saudara. Dan mudah-mudahan tidak ada perselingkuhan di antara kita. Untuk kali-kali berikutnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita murni menyampaikan firman. Dan hidup saya baktikan hanya untuk memberitakan firman. Kami pernah buka usaha Pak. Usaha gorengan. Istri saya kan orang Batak, pandai masak, bikin gorengan. Kami buka pangkas rambut. Istri saya punya Maria All Shop, punya toko online. Tapi saudara tahu, Tuhan ajar luar biasa. Kami jual gorengan, itu taruh di jalur 40 di Kota Kupang. Itu goreng 50.000, yang laku cuma 20.000. Sisa kita makan sendiri. Terus menerus, kami beli gerobaknya itu hampir 3 juta. Tapi pada akhirnya Tuhan hajar. Saya bilang gimana nih? Pelayanan juga berantakan. Kadang-kadang saya lagi antar barang online dengan ibu. Kami antar barang online pakai Google Map. 200 meter ke depan belok kanan. Kita ikut. Setelah belok kanan 50 meter belok kiri. Dan tujuan Anda ada di sebelah kiri. Sampai di tujuan ternyata pematang sawah semua. Ini kemana di Google Map? Bawa kaki bawa kita di Google Map. Kacau di Google Map. Sampai saya bilang, Pak Google, kacau lu. Masa pematang sawah yang pesan barang? Susah. Dan sementara ngantar barang, orang telepon, Pak Pendeta lagi di mana? Lagi ngantar barang. Pak, ini udah laku firman. Memangnya kenapa? Bapak kau khotbah hari ini. Begitu. Langsung pulang rumah, langsung hand body. Pakaian langsung jalan.
Sampai di sana karena saking lama yang saya pergi, mereka tambah kesaksian. Bersaksi dong gitu. Tuhan hajar. Akhirnya barang-barang kami jual tidak laku semua. Pangkas rambut baru dibawa ke 2 minggu. Orang bawa lari gunting, alat pangkas dibawa ke Agung semua. Lalu gerobak kami jual. Dari harga 3 juta kami jual 1.500.000. Orang Panjar 500, sudah 2 tahun 1 juta belum nyampe sampai hari ini. Saya bilang ikhlaskan saja. Akhirnya kami baca firman Tuhan sebuah keluarga, dapatlah Kisah Rasul 6 ayat 4. Pusatkan dirimu dalam doa dan pelayanan firman. Dan saya bersama ibu kita berdoa dan berpuasa. Tuhan, kami ambil keputusan. Pertama, tidak ada pekerjaan lain selain melayani. Kedua, kami tidak mau berhutang apapun. Maka sudah 5 tahun ini saya pendeta paling aman sedunia, karena tidak ada yang pernah menagih hutang sama saya. Pernah saya hutang 500.000, hanya lewat 1 hari saja. Dia ancam-ancam, dasarmu, untung lu pendeta ya. Kan tak enak tuh, untung lu pendeta. Lalu saya berhenti dari sana. Saya bilang, apapun terjadi kami tidak akan pernah berhutang. Dan 5 tahun kami tidak pernah berhutang. Tapi Tuhan pelihara. Ada teman-teman bilang, dasar lu, firman berkata, orak labora, berdoa dan bekerja. Kelihatan rohani, betul. Tapi saya bilang, pelayanan adalah hidupku. Pelayanan adalah pekerjaanku. Maka saya sama istri, kami ambil keputusan setiap hari doa puasa sampai hari ini. Tapi kami bikin kontrak dengan Tuhan. Tuhan, kalau di Kupang kita puasa. Tapi kalau pelor pelayanan tidak ya. Karena pernah kami puasa di pelayanan. Begitu masa doa puasa jemaat, Pak, mari kita pergi. Makanan sudah disiapkan. Gak enak bilang, tidak kan puasa. Mereka semua setengah mati. Ada kepiting yang besar, ada ikan bakar, ayam bakar. Oh Tuhan, hamba tidak kuat menghadapi cobaan. Lalu ku kontrak dengan Tuhan. Kalau turun pelayanan, puasa, no. Jadi saya keluar dari sini. Ya, sebentar di jauh makan siang tidak apa-apa karena saya tidak puasa. Sedangkan istri saya puasa di Kupang. Kami baktikan hidup kami seluruh untuk pekerjaan Tuhan. Kami tidak hutang apa-apa, hanya rumah yang kami dapat sekarang itu kami bayar tiap bulan. Tapi hal yang luar biasa, pas waktunya Tuhan kasih uang. Pas waktunya, pokoknya cara Tuhan itu ajaib. Kalau saudara tidak percaya, coba. Tapi kalau masih ragu-ragu, jangan. Jadi jangan sok beriman, wah sudah PNS atau sudah kerja bagus, saya bilang, Tuhan berkata padaku, tinggalkan pekerjaan, itu benar. Jangan ikutan. Tuhan, orang Kupang bilang apa? Tuhan suka si apa, nak ikut itu. Masing-masing panggilan berbeda. Jangan Tuhan suka si perusahaan bagus-bagus, sudah kerja bagus-bagus, terima gaji dan mendukung ini gereja, lalu tiba-tiba bertemu Bapak Gembala dan berkata, pendeta, tadi malam Tuhan berkata padaku. Bilang apa? Berhenti bekerja dan hanya fokus melayani. Terus lu makan apa? Pokoknya tidak tahu Pak pendeta. Kalau pendeta berkata, kembalilah ke asalmu bekerja. Karena melayani tidak harus jadi pendeta semua tuh. Atau semua menjadi pendeta. Terus yang mau dengar khotbah siapa? Jadi yang melayani sebagai bidan, melayanilah sebagai bidan, sebagai guru, sebagai honorer, sebagai apa, wira swasta, kerjakan itu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tanda saudara diberkati adalah ketika gembala hidup bahagia. Saya khotbah di Kalimantan Barat, di tepatnya di gereja Kemer Injil Indonesia Ebenezer Balai Sepuak. Dan saudara tahu, itu jemaahnya itu sampai 800-an orang, dan gereja itu sudah punya pos 9 kalau tidak salah di mana-mana. Tapi jemaatnya bertambah terus. Lalu saya khotbah ya di acara tahun baru. Itu saya lihat jemaat datang dengan mobil, pendeta dengan motor. Lalu saya berkata, saudara, tahu dari mana jemaat itu berhasil diberkati Tuhan? Adalah ketika gembalanya hidup bahagia. Jadi saya pastikan kalau tahun depan saya diundang kembali, mereka undang lagi Pak untuk tahun ini kembali ke Balai Sepuak. Dan saya berkata, saya kembali ke Balai Sepuak, gembala tidak boleh motor, paling tidak ras, itu mobil. Dan mobil ras lah yang harus menjemput saya di Pontianak. Dan itu tertulis GKII Ebenezer Balai Sepuak. Setuju tidak? Setuju. Tidak setuju turun kereta. Setuju Pak. Jadi tolong ya, nanti Februari rapat kan, ini masukkan salah satu agenda.
Pikirkan mobil buat gembala. Iya kan? Ini gembala sudah tidak diperhatikan. Lalu tiba-tiba ibu gembala pakai anting emas atau kalung emas. Jadi gembala ibu hidup bagus sedikit semua jadi bisu. Jadi bisu semua. Kasihan. Gembala ada salah apa sebenarnya? Apakah salah kalau dia menikmati daripada apa yang dia layani? Kan tidak salah. Tapi ada orang yang tidak setuju, tapi tidak apa-apa. Kita punya tugas terus beritakan firman Tuhan. Yang kedua, tunaikan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Injil harus diberitakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sudah jadi penginjil mulai dari umur 16 tahun sampai hari ini. Dan saya lihat sekarang, perhatian gereja-gereja terhadap penginjilan makin berkurang. Padahal kemah Injil itu aslinya adalah misioner. Aslinya adalah gereja misi. Tapi sekarang kita lihat, penginjilan mulai merosot. Bahkan ada yang sudah tidak peduli lagi. Akhirnya kita penginjil-penginjil harus berswadaya untuk bagaimana menginjil. Pemberitaan ini sebenarnya hanya bukan tugas pendeta, tugas komisi penginjilan, biro penginjilan atau departemen misi. Tapi tugas semua orang percaya. Dan saya percaya kalau jemaat Kalvari semua menginjil, maka agaknya tempat ini tidak muat untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan. Amen. Jadi strategi saya pakai di pintu elok. Ajak saja dulu. Kalau kamu tidak bisa menginjil, ajak saja ke gereja. Biar dia dengar firman Tuhan, dia bertemu dengan gembala, dan selanjutnya urusan Roh Kudus. Urusan kita memberitakan Injil. Roh Kudus akan membawa orang datang kepada Tuhan. Sekali saya memberitakan firman Tuhan, saya berkhotbah di hadapan begitu banyak orang. Lalu saya altar call. Yang maju berapa orang? 2 orang saja. Lalu tersiarlah kabar terang keliling dunia genap bahwa pendeta Markus Maukarik tidak ada urapan. Masa altar call cuma 2 orang? Saya bilang bukan begitu. Itu bukan urusan saya menyadarkan orang. Urusan saya berkhotbah. Dan kalau memang hanya 2 orang saja, memang 2 orang saja yang dikenankan untuk diselamatkan malam ini. Tapi saudara tahu, sehabis pelayanan penginjilan, WhatsApp itu masuk terus ke saya. Orang chat saya, Pak Pendeta, tadi malam mau maju Pak, tapi perasaan dengan teman sebelah Pak. Bisa nggak saya ketemu Bapak untuk terima Yesus? Malah lebih banyak ya. Di luar daripada pelayanan itu lebih banyak yang datang menerima Tuhan Yesus. Jadi kita harus menggalakkan pelayanan penginjilan. Di Kupang saja masih banyak orang. Ketika saudara saya sampaikan program penginjilan, ada yang mengkritisi dan berkata, Pendeta Maukari, jangan hanya bikin KKR keliling gereja-gereja saja. Harus lihat suku ini, lihat suku itu. Saya bilang, pertama saya tanya Bapak, apakah Bapak yakin di dalam gerejamu semua selamat? Apakah di dalam gereja Bapak semua sudah terima Tuhan Yesus? Yang kedua, Bapak sudah melayani penginjilan berapa kali? Dan yang ketiga, Bapak mau melayani suku mana? Adakah suku yang berapa di penginjilan? Kadang-kadang di rapat ini orang hajar kita luar biasa. Begitu selesai rapat itu semua diam dan kita setengah mati di lapangan. Jadi mari tunaikan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Saya baru-baru ke Rotendau, KKR, dan saya berkata bahwa saya ke Rote tidak bawa sumbangan. Saya datang ke Rote, di Rote ini tidak bawa sembako. Tapi yang saya bawa adalah Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kalau orang Rote sungguh-sungguh menerima Injil, maka Tuhan akan mengubahkan saudara, memberkati saudara lebih dari sekedar sembako, lebih daripada sekedar sumbangan. Dan itu yang terjadi. Mari kita doakan. Paulus berkata, doakanlah aku supaya aku bisa memberitakan Injil dengan benar. Doakan aku supaya singa-singa yang menerkam aku dalam pemberitaan Injil dapat dikatupkan mulutnya. Adakah beban kita untuk penginjilan? Mari kita doakan penginjilan di gereja Kemah Injil Indonesia. Saya mengadakan pelayanan penginjilan tidak saja di tempat-tempat yang lain, tapi juga lihat media sosial. Ada siaran langsung saya buat. Lalu kemudian
YouTube dan sebagainya. Lalu suatu WhatsApp waktu saya dapat telepon dari Nias. Saya tidak tahu apakah sudah ada biro penginjilan sudah berkoordinasi di sana atau tidak. Saya ditelepon, Pak, kami ini ada jemaat dan ada pos, Pak. Tapi kami belum ada di bawah satu organisasi. Pak, mau kalian dari organisasi mana? Saya bilang dari gereja Kemen Injil. Bisa nggak Pak kalau kami gabung sama Bapak? Tinggal di mana ini? Di Sumatera Utara. Di tempatnya di mana? Pulau Nias. Langsung saya bilang, Yahoo Bu Ama. Itu kan Yahoo Tuhan untuk salam orang Nias. Ada Duria. Pak Pendeta, Duria seseki. Baik-baik kami Pak. Lalu saya cari kontak, akhirnya dapatlah Biro Penginjilan Wilayah. Lalu kemudian saya sampaikan kontak ini gitu. Ada satu lagi, tapi nanti saya coba kontak. Tadi saya kontak. Katanya mereka punya jemaat ada di Raden Saleh. Dan dia berkata, Pak Mawakari kita bisa bertemu dan bisa gabung di Kemen Injil. Saya bilang, itu wilayah Jawa Sumatera. Coba nanti kita berkontak untuk ketemu. Karena hari Rabu subuh saya harus kembali ke Kupang. Jadi pelayanan dengan berbagai cara. Saya ada bawa sapung keluarga ini. IT luar biasa. Dia IT pokoknya segala-galanya luar biasa. Ya. Dan buat media-media untuk melangsungkan pemberitaan Injil. Dan itu yang saya lakukan. Suatu saat saya sakit Bapak Pendeta. Saya sakit. Lalu saya berkata, Tuhan, kasih waktu 1 hari saja untuk saya istirahat. Karena kalau saya di Kupang, itu hari Minggu ketemu hari Minggu. Itu pulang sampai tengah malam. Sampai kadang-kadang tidak ada waktu untuk istirahat. Tiba-tiba kepala pening, sakit, dan lain sebagainya. Lalu saya berdoa, Tuhan, berikan satu waktu istirahat. Tuhan bilang apa? Istirahat di dalam doa, istirahat di tempat pelayanan. Jadi kadang-kadang saya habis khotbah di tempat pelayanan, setelah mengantuk saya bilang pinjam bantal dong, mau tidur sebentar. Lalu saya sakit, kaki saya bengkak. Dan naik ke mimbar juga harus dibopong. Lalu saya berdoa, Tuhan dalam nama Yesus sembuhkan kakiku supaya aku memberitakan Injil. Apa Tuhan bilang? Kan bisa lihat siaran langsung. Jadi walau tidak kemana-mana, bukan saya siaran langsung ngomong firman, saudara yang diberkati Tuhan. Begitu. Berbagai cara. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Jadi mari kita galakan pemberitaan Injil. Apa yang bisa kita sampaikan. Untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tempat kerja kita, dimanapun kita sampaikan itu. Doakanlah gereja Kemen Injil Indonesia. Supaya betul-betul Kemen Injil menjunjung tinggi yang pertama adalah penginjilan. Kan kita punya misi memuliakan Allah. Lalu kemudian apa? Memberitakan Injil. Lalu kemudian apa? Membuka jemaat-jemaat baru. Jadi saya memberitakan Injil. Saya lihat tempat-tempat di mana yang strategis. Saya pakai gaya dan pendekatan saya. Maka pos bisa berdiri. Jadi doakanlah kami secara khusus di Kupang. Tetapi juga saya tetap membangun jaringan ya, di seluruh Indonesia. Supaya ada pos-pos yang bisa berdiri. Saya lagi kemarin dengan Bapak Ketua Wilayah Jawa Sumatera. Ya, saya ada keluarga di Lampung dan kami akan kontak untuk bagaimana bisa ada gereja Kemen Injil di sana. Kemudian tunaikanlah tugas pelayananmu sampai mencapai garis akhir walaupun berisiko. Dalam ayat 6-7 Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada pelayanan yang tidak berisiko. Pelayan Tuhan yang sejati adalah mereka yang berani masuk dalam arena pelayanan yang Tuhan percayakan walaupun berisiko tinggi. Dan Paulus menjadi contoh untuk hal ini. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Saat kematiannya sudah dekat. Oleh karena apa? Oleh karena pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan pemberitaan firman sampai mencapai garis akhir. Pernah suatu waktu Paulus mau ke Yerusalem,
Lalu tiba-tiba muncul seorang nabi bernama Nabi Agabus. Nabi Agabus menarik ikat pinggang daripada Paulus. Dia berkata, yang punya ikat pinggang ini akan diikat di Yerusalem. Lalu rekan-rekan yang lain berkata, Paulus kalau begitu jangan ke Yerusalem. Paulus berkata apa? Aku rela bukan saja diikat, tapi mati demi Yesus Kristus. Aku tidak menghiraukan sedikit pun nyawaku, asal saja ku selesaikan tugas pelayanan kasih karunia yang Tuhan percayakan kepadaku. Artinya apa? Pelayanan kita jalan pasti banyak risiko. Tapi apakah dengan itu kita mundur? Menjadi orang Kristen risikonya terlalu besar. Kenapa? Kita akan menghadapi intimidasi, akan menghadapi ancaman. Dan memang Bapak Ibu di Jawa ini memang sangat terasa sekali. Kami di Kupang ini, maka saya bilang di Kupang ini bikin ibadah macam apa, model macam apa, mau lompat naik sampai tergantung plafon lupa turun, tidak masalah. Mau KKR di mana, tidak masalah. Kami KKR di sini tepat jam 6. Tua bunyi, Allahu Akbar, kita bilang haleluya, tidak ada masalah. Tua dan speaker jangan sama-sama, tidak ada masalah. Tapi saya katakan sama orang Kupang, jangan senang dulu. Saatnya akan datang, orang bilang Kupang kota toleransi. Suatu saat Injil susah diberitakan di kota Kupang. Akan datang persoalan-persoalan besar, akan datang masa-masa yang sukar. Itulah sebabnya di Kupang saya betul mati-matian terus melayani, memberitakan ini, tidak pusing yang lain. Karena saya tahu bahwa akan datang risiko-risiko yang besar. Dan yang paling heran, risiko besar bukan datang dari orang luar, tapi datang dari orang dalam sendiri. Sesama pendeta bagesek satu dengan bagesek itu bergesek-gesekan. Satu menjatuhkan satu, satu memfitnah satu. Itu yang terjadi. Sebenarnya kan harus ada dari luar, kita saling mendukung. Ini tidak, kita saling menjatuhkan seperti kepiting. Saudara kumpulkan kepiting dalam ember. Lalu saudara perhatikan, kalau ada satu kepiting yang berusaha naik, yang lain akan tarik dia ke turun. Nah, itulah model sekarang. Jadi risiko-risiko yang kita alami dalam pelayanan kita bukan dari luar, justru dari dalam. Gembala satu mulai merasa tidak enak dengan satu, ya saudara, kemah Injil kita berdoa kuat supaya gesekan-gesekan kalau bisa kasih kurang, dan kita saling dukung satu dengan yang lain. Percakapan singkat dengan Bapak Gembala di lantai bawah tadi, saya bilang, Pak, kita melihat gereja Kemah Injil Indonesia orang berpotensi besar. Banyak orang-orang hebat ada di dalam gereja Kemah Injil. Tapi di mana gaungnya? Sudah tahu di GBI ada Gilbert Numoilo, ya toh? Ada siapa lagi? Ada Yakub Nahuai. Ada orang-orang hebat. Mau di Kemah Injil siapa? Begitu tanya Markus mau kali yang mana tuh? Itu yang tinggi 165 cm, kulit tidak jelas. Orang tidak tahu. Kenapa? Karena kita sendiri tidak saling support. Kita baku gigi tanya urusan, tahu apa yang kita cari sebenarnya? Di Kemah Injil kita mau cari apa? Mau cari kaya. Lalu tinggalkan Kemah Injil, susahnya apa? Susah apa tinggal Kemah Injil punya organisasi? Susah apa Pak Dokter ya? Susah apa? Kapan tinggal di Kemah Injil? Makanya saya bikin satu artikel, ya, Kemah Injil harga mati. 5 alasan kenapa saya memilih tetap ada di Kemah Injil. Mau tahu? Siapkan uang untuk beli bukunya. Ya. 5 alasan kenapa saya bertahan di Kemah Injil. Statement yang terakhir dari buku itu, yang kelima, saya bertahan di Kemah Injil karena Kemah Injil tidak pernah bermasalah dengan saya. Yang bermasalah dengan saya adalah orang-orang yang tidak beres yang ada di dalam gereja Kemah Injil. Kemah Injil tidak ada masalah dengan saya, betul tidak? Tidak ada masalah. Peraturannya oke, ada RT-nya oke, yang tidak oke adalah orang-orang yang tidak beres. Evangelis yang tidak beres, vikaris yang tidak beres, pendeta yang tidak beres, gembala yang tidak beres, kecuali Kalvari. Haleluya. Iya toh?
Kacau balau. Mana pendeta sesungguhnya, mana pelayan Tuhan? Di dalam rapat-rapat itu hampir kursi juga lari terbang. Lalu mulai kesukaan statement, namanya itu dinamika rapat. Dari mana kau dapat itu? Itu istilah dari dunia sekuler yang dipakai. Dulu Jeffrey, mudah-mudahan saya tidak salah nih Pak Dokter. Dulu Jeffrey, itu dia di rapat dihina, dimaki-maki, dimarah, dia diam. Tidak balas satu kata pun. Dia diam. Setelah orang yang marah-marah diam, dia tanya, sudah selesai? Kalau belum lanjut lagi. Dia diam lagi. Setelah dia marah-marahin, dimaki-maki, di akhir daripada marah-marah itu, dia tanya lagi, sudah. Lalu beliau ambil air putih. Sudah, minum dulu. Lalu dia rangkul, mari kita berdoa. Oh, Jeffrey luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bukan kita tidak bisa berani berbicara di rapat. Bukan tidak bisa bersuara di rapat-rapat rakerda atau konferensi atau apapun nama rapat itu. Bisa. Cuman pertanyaannya adalah ketika saya bersuara, saya menjadi lawan atau masih jadi kawan? Karena kalau sudah berkelahi di rapat itu keluar bawah terus keluar. Dan inilah ketidakdewasaan kita di gereja Kemah Injil. Bayi berkumis. Tidak dewasa. Itu turut bermusuhan. Lu sudah lawan saya di rapat. Ketemu di luar. Ini kan tidak beres. Ini kan masih kekanak-kanakan. Maka Kemah Injil maju tidak mundur, tidak tetap di tengah. Ini pasti ada yang marah setelah saya khotbah. Tapi saya tidak peduli. Lu marah dipecat saya. Kita omong dulu. Mau kita buka kartu semua? Mau kita bongkar semua? Ini yang bikin apa? Gergetan. Maunya gimana? Pokoknya gemes. Jadi ingin cupit ya. Gemes lihat modelnya ini saudara-saudara. Bencinya hati ini, tapi aku rindu. Mau gimana lagi? Ini Kemah Injil milik kita sendiri, diri kita sendiri. Mau gimana lagi? Itulah risiko-risiko yang kita alami. Kita berdoa supaya semua bersatulah. Ego dibuang dan diikutlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan kekudusan. Kan kita pahamkan holiness. Amin. Kekudusan. Jadi mimbar ini jangan sembarang dikasih orang. Yang mau khotbah dia itu latar belakangnya. Ini dari mana pendeta Markus, siapa dia? Jangan sampai kawin 2 kali dia. Jangan sampai baru cerai di pengadilan dia. Walaupun khotbahnya bagus. Nah kalau orang semodel itu kita undang apa? Kan dia kaya banyak uang. Supaya kita kasih dia uang kita. Kalau model begini, saya mau bilang, ibadahmu diterima di Kemah Injil, tapi Tuhan tidak terima. Tembok kursi bicara dengan orang umum, katanya mau karya begini terus panggil, saya tidak akan datang. Cari yang berkualitas. Beritanya apa? Katanya Markus Maukari ada bonceng dengan Agnes Monica. Nah itu kan berkualitas. Iya kan? Dari Pak Maukari ada bonceng dengan Agnes Takoi. Jadi cari kesalahan itu yang berkualitas sedikit, yang punya nilai entertain lah. Jangan ece-ece, level jatuh. Amin. Ya, ini pernyataan orang tidak setuju dan begitu sudah. Dan yang terakhir, tunaikan tugas pelayananmu karena mahkota kebenaran menjadi bagianmu. Disiapkan bagimu. Mahkota melambangkan kemuliaan, adalah pahala yang diberikan Tuhan kepada pelari yang menang. 1 Korintus 9 ayat 25. Pahala itu diberikan berdasarkan kebenaran dan melalui perbuatan. Pahala yang diberikan kepada orang-orang percaya berdasarkan kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya mahkota ini disebut mahkota kebenaran. Dan Alkitab berkata pemberi mahkota, pemberi pahala adalah Tuhan Sang Hakim yang adil. Dan Paulus yakin dia akan menerima mahkota kebenaran itu. Dan dia berkata, bukan untuk saya saja, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan dapat mahkota kebenaran.
Bukan saja pendeta, evangelis, dan vikaris, tapi seluruh orang percaya di muka bumi yang betul-betul mau melayani Tuhan dan menyelesaikan tugas pelayanan yang ada, maka percayalah mahkota kebenaran menjadi milik kita. Marilah kita melakukan dan menunaikan tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 2 Timotius 1 ayat 6. Jika saudara sudah mendapat tumpangan tangan hamba Tuhan atau gembala saudara untuk suatu tugas pelayanan dalam gereja ini, lakukanlah dengan setia sampai titik napas terakhir dan mahkota kebenaran tersedia bagi kita. Tidak boleh goncang dan goyang dengan keadaan sekitar. Jangan melihat keadaan gereja kita lalu kemudian, kok gini gereja saya, kok gini model gembalanya, kok gini. Saudara mau cari gereja yang sempurna, saudara tidak akan jumpa. Saudara berpikir, oh itu gereja sempurna. Begitu sampai di sana, jadi tidak sempurna gara-gara saudara hadir di sana. Gereja itu baik, aman-aman, sempurna. Tapi begitu saudara hadir, jadi tidak sempurna. Jadi manapun saudara, cintailah tempat di mana kita ada. Cintailah gereja di mana saudara beribadah. Cintailah pelayan di mana saudara ditempatkan. Maka mahkota kebenaran akan menjadi milik kita. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Melayani Lewi Seluruh. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan saudara ingat moto pelayanan tematik, teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan. Dan hari ini Tuhan sampaikan untuk kita menyelesaikan tugas pelayanan. Melayani sebagai worship leader, berikan yang terbaik. Goyal dan singer bisa bantu saya. Melayani sebagai singer, berikan yang terbaik. Pemain musik, soundman, atau apapun yang dipercayakan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena sama-sama kita dapat satu dinar di hadapan Tuhan. Jangan pilih-pilih pelayanan. Apa yang Tuhan kasih kita kerjakan. Dan pasti di dalam melayani Tuhan ada risiko-risiko yang kita hadapi. Tapi Paulus jadi contoh. Bahkan dia berkata, nyawa darahku sudah mulai dicurahkan. Pernahkah kita mencurahkan darah dalam pelayanan? Mungkin orang baru sekedar fitnah kita, baru sekedar gosip kita, baru sekedar pertentangkan kita. Karena kebenaran yang kita beritakan, tetap jalan terus. Apapun terjadi, pelayanan jalan terus sampai titik darah penghabisan. Mahkota kebenaran Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Lagu ini sudah lama sekali, dan sama kita nyanyi. Melayani ini sungguh dan menghayati firman. Haleluya. Melayani, melayani, dari sungguh, haleluya. Melayani,
Yesus. Ajar kami melayani lagi sungguh. Kami ingin terlalu dahulu melayani kami, menebus kami. Ampuni kami kalau kami salah pelayanan, kalau kami tidak hidup dalam firman Allah, kalau kami kompromi dalam dosa, kami menormalisasikan dosa di dalam gereja. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kembalikan kebaikan kepada kebenaran kami. Kembalikan kebaikan kepada kasih sayang. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sekali lagi dan kita akan masuk dalam doa bersama-sama. Untuk melayani-Mu lebih sungguh lagi. Ajar kami Tuhan untuk setia, untuk tidak kompromi dengan dunia, walaupun pada akhirnya kami dikucilkan oleh karena kebenaran, walaupun kami harus dibenci oleh karena kebenaran. Dan jika itu adalah harga yang harus kami bayar di dalam melayani Engkau, biar kehendak-Mu yang terjadi. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hamba berdoa gereja kami Injil Indonesia Jemaat Kalvari Jakarta dalam tangan Tuhan. Hamba gembala berbentuk Dr. Sylvester Napoy. Tuhan memberkati hamba-Mu, Rabi hamba-Mu bertambah-tambah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa, otoritas ilahi turun atas hamba-Mu. Badan pengurus jemaat Tuhan memberkati. Ibu gembala yang mendukung Bapak dengan setia Tuhan berkati. Anak-anak yang terlibat dalam pelayanan Tuhan memberkati. Berdoa buat seluruh jemaat yang hadir hari ini, bahkan yang tidak hadir hari ini, Tuhan kunjungi mereka, rawat mereka. Dan semua kami yang melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Yang melayani worship, singer, soundman, operator, Tuhan memberkati. Jemaat-jemaat yang baru pertama kali beribadah hari ini pun Tuhan memberkati. Sebab pada minggu-minggu depan boleh bergabung kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama. Hamba terbatas dalam menyampaikan firman, tapi Roh Kudus tidak terbatas, akan terus memperdengarkan dan menggaungkan firman-Mu dimanapun kami pergi berada. Dan biar firman-Mu tertanam dalam hati batin kami, berakar, bertumbuh besar, menghasilkan buah. Nama-Mu dimuliakan. Dan iblis yang sedang berdiri mengintip untuk memerampas firman dari dalam hati kami, dalam nama Yesus kami usir, tolak keluar, dan hati kami dikuasai dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Dan semua kami yang mendengarkan firman, termasuk yang menyaksikan secara langsung, biar Roh Kudus menjamah kami semua untuk kembali kepada kebenaran Allah, melihat penginjilan lebih luas lagi, dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa untuk Kalvari. Tuhan, jika Engkau berkenan dalam tahun depan, gereja Kalvari sudah punya gedung sendiri ya Tuhan. Tidak perlu lagi sewa tempat ini, karena Tuhan kami kaya. Tuhan pasti buka berkat timur, barat, utara, selatan. Tuhan kirim anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan untuk memberkati gereja ini. Dan kelak nanti Tuhan izinkan hamba kembali. Atas izin-Mu kami sudah ada di gedung yang baru ya Tuhan. Dan jemaat-jemaat baru Tuhan kirimkan.
Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur bagi nama. Pergumulan-pergumulan jemaat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pekerjaan, rumah tangga, jodoh, studi mereka, kami berdoa Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami pulangkan ke hadirat-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati dan shalom. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita semua dilawat oleh Tuhan melalui hambanya. Beginilah sudah kalau orang Kupang yang khotbah. Ini dia gaya seperti itu sudah. Dan bersyukur bisa ada di sini Pak Pendeta Maukari, Pak Pendeta Markus Maukari MTH. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan tentunya kami terus berdoa supaya pelayanan di Pintu Elok, Kupang juga berjalan dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini ada anak-anak dari Pintu Elok, Pak. Kami ini alumni Pintu Elok. Jadi 1995 saya menjadi pembina di Kalimantan Barat itu di Pintu Elok. Jadi teman-teman di sana yang kemarin datang retreat hamba Tuhan di Jakarta, pendeta-pendeta itu anak muda yang dulu menjadi bagian dari pelayanan saya. Ada pendeta Yus Freddy sekarang pimpin di Batu Buil dengan istrinya ya. Kemarin mereka ketemu, ada beberapa yang lain lagi. Dan puji Tuhan, bersyukur. Jadi nama Pintu Elok itu diambil dari Kalimantan Barat. Ya. Jadi beliau ambil nama Pintu Elok itu dari gereja. Dulu orang bilang gereja di Nangapino, Pintu Elok. Ya, puji Tuhan. Jadi ini ada anak-anak dari Pintu Elok, Nangapino, mereka juga ada di sini. Dan bersyukur bisa ada bersama dengan Pak Pendeta Markus Maukari. Inilah jemaat kecil kami, anak-anak muda di sini. Jadi waktu COVID, dulu kalau kami ibadah itu sekitar 50-an, 60-an. Jadi begitu COVID menghancurkan segala sesuatu. Jadi anak-anak muda yang dulu mahasiswa banyak dari Kalimantan, ada juga dari Papua, ada dari NTT segala macam. Begitu COVID selesai, gereja-gereja kita di Jakarta itu terdampak. Contoh satu di Bekasi, jemaat induk kita itu luar biasa, itu turun kurang lebih 50%, jauh sekali. Tapi puji Tuhan, kita terus bersemangat melayani Tuhan, menginjil, terus berdoa. Sebab di gereja bukan kita mengumpulkan orang seperti yang tadi, kumpulkan banyak orang. Tetapi di gereja kita mau agar orang-orang datang di sini itu mereka mau hidup takut akan Tuhan. Itu paling penting. Untuk apa gereja banyak-banyak orang, tetapi di dalamnya pulang gereja tidak bertobat, datang begitu lagi, pulang begitu lagi. Nah di Kalvari tidak begitu. Di Kalvari memang dari awal gereja ini dibangun untuk membuat orang-orang itu hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi bersyukur kami ada di pelayanan di Kalvari sudah sekian lama, puji Tuhan. Sekalipun kami up and down, naik dan turun karena mahasiswa-mahasiswa datang dan pergi. Tetapi kalau kita hitung statistik, kurang lebih sudah sekitar 500-an orang tuh keluar dari sini. Jadi puji Tuhan, mereka ada sekarang di mana-mana. Ada yang jadi jadi dokter, ada jadi perawat, ada jadi pebisnis. Jadi itu sudah banyak sekali tersebar di berbagai tempat. Karena jemaat ini adalah jemaat transit misioner untuk mereka yang datang dari luar. Jadi kami didik semua di sini, selesai mereka berhasil pulang, jadi berkat ke tempat mereka masing-masing. Dan puji Tuhan, tolong doakan gereja kami, bukan gereja kami, gereja Tuhan di sini, gereja Tuhan di sini supaya terus bertumbuh, bertambah dan berdampak. Dan contoh satu gereja di Sumba itu kami gereja ini yang bangun dari fondasi awal. Begitu saya mau turun pengresmian ke sana, pendetanya kami punya alumni dari sini itu kemudian meninggal, Evangelis Danilodo. Iya betul. Ya, itu gereja di sana itu gereja ini yang bangun dari fondasi. Saya turun dengan Stanley, kami datang kunjungan ke sana. Lalu kemudian bangun sampai selesai. Selesai dia, semua sudah oke. Itu mungkin gereja yang paling bagus di sana. Jadi
kami di sini sekalipun masih ngontrak, bukan berarti bahwa kami tidak perhatikan gereja yang lain. Jadi puji Tuhan, dia punya lantai tehel semuanya, itu lokasinya besar, dia punya atap bagus, dan puji Tuhan. Begitu saya baru mau rencana turun untuk bersama ketua daerah di sana pengresmian, Tuhan sudah resmikan dulu dia panggil pulang ke surga. Jadi saya bilang ya sudah, tidak apa-apa. Di sana tidak usah pakai nama Kalvari. Kalvari tidak perlu ada di dalam catatan sejarah di situ. Nama kami ada tercatat di surga karena persembahan yang kami kumpulkan kami pakai untuk pelayanan di sana. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doa dari setiap jemaat dan juga Pak Pendeta Markus, dan tolong doakan terus karena memang kami rindu untuk punya tempat ibadah permanen. Kami sudah investasi, ada satu apartemen kami di Meikarta. Ada satu apartemen di Meikarta, kami nabung-nabung kemudian beli apartemen. Nanti ke depan kami akan jual untuk beli satu gedung. Lalu kemudian kami punya tanah, kami ada investasi tanah di Kupang Pak, di lokasi Tablolong yang mau pergi ke pantai. Itu 9.660 meter, itu tanah gereja. Jadi kami beli di sana, nanti kalau ada kenaikan nilai kami akan jual. Jadi sudah ada 2 aset kami, dan puji Tuhan kalau itu dihitung-hitung kita bisa beli ruko. Jadi tolong doakan supaya Tuhan memberkati pelayanan ke depan. Demikian sedikit informasi untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta Markus Mokari. Jangan kapok-kapok kalau datang ke Jakarta, kunjungi kami. Bapak khotbah di sini, yang hadir itu ratusan ribu orang karena malaikat-malaikat di surga juga ada bersama di Kalvari. Haleluya. Dan itulah orang khotbah, orang dari Kupang kalau khotbah model begini. Kami di sini Pak khotbah bom terus. Tidak ada kasih nafas, gas terus. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan. Dan untuk semua jemaat di sini, tahu ada yang beberapa tidak hadir hari ini, ada yang sakit, ada yang dinas segala macam. Pak Pendeta Markus Mokari ini juga berteman dengan pendeta-pendeta di Kupang yang saudara bisa lihat di YouTube itu. Beliau biasa khotbah di Pamel Atok. Ini nih temannya Pamel Atok. Kemudian biasa sama-sama dengan Pak siapa itu, Yandri Manobe. Nah inilah teman-teman mereka. Kalau khotbahnya model kayak gini nih orang Kupang. Jadi puji Tuhan, kita doakan terus supaya hamba Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Dan saya dengar informasi beliau sudah dapat tanah ya, tanah gereja yang akan dibangun di sana. View-nya keren banget. Itu lihatnya lihatnya laut ya. Dapat ukuran berapa kali berapa itu? 16 kali 44 meter. 16 kali 44 meter, view-nya ke laut. Jadi wah luar biasa. Saya bilang ke beliau, tolong nanti saya satu kapling supaya saya jadi jemaat di situ nanti kalau pensiun. Jadi puji Tuhan, kita terus doakan supaya Tuhan memberkati pelayanan di sana. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk informasi kita, bahwa hari Kamis nanti kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Hari Kamis tanggal berapa itu? 18. Tanggal 18. Kita ada ibadah di sini jam 10 pagi seperti biasa. Dan jangan lupa memasuki ibadah hari Kamis nanti, kami di Kalvari selalu punya kegiatan rutin. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu itu doa puasa sendiri-sendiri di rumah. Seperti yang selalu kita lakukan di Paskah, sebelum masuk Paskah, kita doa puasa 3 hari masing-masing. Waktu Paskah berapa hari ya? Seminggu ya? Ya, kurang lebih 5 hari. Jadi ini kita doa puasa mulai sebentar malam, selesai makan malam, sudah tidak makan dan minum sampai besok. Sampai besok kita di sini kasih waktu toleransi untuk puasa sampai jam 4 saja. Jadi mulai makan malam, kalau ada yang makan malam jam 6 sore, dia start dari jam 6 sore sampai jam 4. Kalau dia makan malam jam 8, dari jam 8 malam sampai jam 4 sore. Tapi saran saya jangan lebih dari jam 10 malam. Karena kalau sudah lebih dari jam 10 malam itu sudah tidak puasa. Kita buka bersama nanti. Jadi stop di jam 10, mulai puasa seperti biasa. Bahan doa akan saya gembala kirimkan di grup WhatsApp jemaat. Jadi kita akan doa puasa, semua pergumulan-pergumulan kita bawa di dalam doa puasa kepada Tuhan. Demikian informasi, dan selanjutnya informasi tambahan yang lain akan disampaikan oleh worship leader. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan mewakili dari Badan Pengurus Jemaat, terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan hari ini, terlebihnya Bapak Pendeta Markus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memakai lebih lagi dalam melayani Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan warta jemaat GKI Kalvari Minggu 14 Mei 2023.
Tema tahun 2023, teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan, terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Visi Kalvari menjadi unggul dalam karakter dan pelayanan. Misi memberitakan Injil, memuridkan, membangun persekutuan, membangun komunitas penyembah, menjadi gereja misioner. Fokus GKI Kalvari, yang pertama pelipat gandaan setiap jemaat membawa jiwa-jiwa baru pada Tuhan Yesus. Pembangunan setiap jemaat berperan aktif dalam pengadaan sarana dan prasarana gereja. Kegiatan sepekan, Gema, gerakan membaca Alkitab, 4 pasal setiap hari, 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru. Doa bersama jemaat GKI Kalvari secara online melalui dari Zoom, setiap Rabu pukul 8 sampai dan selesai. Setiap jemaat yang tidak ada kegiatan boleh bersama-sama bergabung bila kita bersama-sama mengalami pertumbuhan setiap hari. Untuk doa puasa dan Kalvari Bible Study setiap Sabtu pukul 14.30 sampai dengan selesai, dilanjutkan kembali untuk latihan persiapan ibadah kita, ibadah raya di hari Minggu. Ibadah raya hari Minggu pukul 10 sampai dengan selesai. Untuk pelayan di minggu depan, kenaikan Isa Masih tanggal 18 Mei 2023, pengkhotbah kita jalani oleh Pendeta Dr. Elita Koe MTH, worship leader Deborah, singer Trisna Asyar Kolektan Tommy, pemusik di musik Kalvari, LCD operator Deli. Untuk persembahan minggu lalu 7 Mei 2023 boleh kita lihat ada persembahan persepuluhan, persembahan umum 1, persembahan umum 2, persembahan sarana prasarana dan kehadiran jemaat 15 orang. Untuk persembahan selain melalui kantong yang diedarkan, kita bisa melalui transfer rekening ataupun QRIS yang tertera di setiap tembok gereja. Kegiatan GKI Kalvari seperti disampaikan oleh Bapak Gembala, jangan lupa kita ada doa dan puasa mulai dari besok, dari hari Senin sampai dengan Rabu, dimulai dari jam 10 malam sampai kita berbuka di jam 4 sore. Saya mengajak seluruh pelayan Tuhan, kita akan melafalkan ayat hafalan kita minggu lalu. Saya mau ajak pelayan Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita hafalkan secara bersama-sama. 1, 3. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki pengampunan, yaitu pengampunan dosa. Sekali lagi kita ulangi. Kolose 1 ayat 13 sampai ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita bersama jemaat Tuhan. 1, 3. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Nama Tuhan. Mari kita melafalkan ayat hafalan kita untuk minggu depan. Mari kita bersama mengucapkan 1, 3. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita mau mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita akan menjalankan kantong persembahan kita. Kita akan menyanyikan pujian, jangan lelah. Seperti tema ya, jangan lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita mengatakan, jangan lelah.
gaya hidup Kalvari. Gaya hidup Kalvari kita mulai dari huruf C. Cross of Christ bersaksi tentang karya Kristus. A. Anointing hidup dalam pengurapan Roh Kudus. L. Love hidup dalam kasih Allah setiap hari. V. Victorious menjadi lebih dari pemenang. A. Adoration menjadi penyembah yang benar. E. Restoration mengalami pemulihan hidup setiap hari. Y. Yoke siap menderita sebagai murid Kristus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita masih mengangkat sebuah pujian bagi nama Tuhan. Sampai akhir hidupku, kita bersedia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan kita Allah kita lebih dari siapapun. Dia tahu kita ada di hati. Yang peduli masa lalu kita, tapi Tuhan tetap peduli.
doa kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena lawatan Tuhan nyata buat setiap jemaat-Mu. Kami berdoa menyerahkan buat hamba-Mu Pendeta Markus Maukari yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Tuhan akan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanan-pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya dan semua pergumulan mereka. Pengembangan pos pelayanan pintu elok di Kupang, Tuhan memberkati. Rencana membangun gereja, Tuhan alirkan berkat-berkat Bapa. Buka tingkap-tingkap langit sehingga pada waktunya gereja di sana dapat dibangun di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beberapa hari di Jakarta Tuhan tolong hamba-Mu di dalam aktivitas, dalam semua kegiatannya, Tuhan Yesus yang menyertai. Terima kasih Tuhan, rencana hari Rabu subuh akan kembali ke Kupang. Tuhan menyertai pesawat yang ditumpangi, berikan cuaca yang terbaik, jauhkan dari segala halangan, rintangan, kecelakaan. Tuhan tibakan hamba-Mu dengan selamat di Kupang, berjumpa dengan semua keluarga dan juga jemaat. Tuhan jaga dan pelihara. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan memberkati setiap pergumulan jemaat dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Rumah tangga Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan memberkati. Yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan juga akan memberkati. Yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan tolong jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Berdoa menyerahkan buat hamba-Mu Ripka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bang Theo juga yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Berdoa menyerahkan buat Tommy dan Linda dalam pergumulan ke depan, rencana mereka membangun hubungan lebih serius, rencana untuk hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, Tuhan memberkati. Kedua orang tua mereka, Tuhan memberkati sehingga pada waktunya semua urusan pernikahan nanti dan semua urusan ke depan dapat berjalan dengan baik. Dan juga setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk kesehatan, Tuhan tolong jamah Deborah juga, sembuhkan, pulihkan, ada benjolan, Tuhan jamah, mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya Tuhan menyatakan mujizat-Mu. Juga jemaat-jemaat yang sedang menyusun skripsi, baik itu Deli, Nanda, Tuhan memberkati, berkati mereka supaya mereka dapat menyelesaikan skripsi mereka. Khususnya Nanda yang sedang sakit, hari ini harusnya dia pelayanan tetapi dia demam pagi hari ini. Mbak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah Nanda yang ada di asrama, jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu Bapa. Sakit penyakitnya Tuhan angkat dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dia disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan buat Ibu Siska yang tadi pagi memberikan kabar dari Los Angeles, Amerika. Kalau Ibu Siska sedang dalam keadaan sakit, ada infeksi saluran kencing, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Tuhan sembuhkan Ibu Siska di Los Angeles. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong dia rencana akan ke Jakarta dalam minggu-minggu ke depan. Tuhan memberkati sehingga dia boleh tiba dengan selamat, berjumpa dengan kami semua jemaat di Kalvari ini Bapa. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kalau ada jemaat-jemaat yang punya pergumulan khusus, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan limpahkan berkat-Mu. Dan biarlah berkat daripada Tuhan tercurah melimpah di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih, ini doa kami. Pada akhirnya Bapa, sebelum kami pulang dari tempat ini, kami rindu kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpahan dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur, berkat-berkat jasmani dan berkat rohani, kiranya dialirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja akan senantiasa mewarnai hati dan hidup kami. Dan kiranya tuntunan bimbingan Roh Kudus akan membimbing kami semua di jalan-jalan berkat, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, maut, kematian, dan menuntun kami hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput kami masuk dan menikmati kemuliaan surga.
Dalam nama Yesus, kami terima semua berkat ini. Yang percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus